wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu, mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar ini mumpung anak-anak sudah pulang. Jadi kita bisa ngobrol sedikit mengenai pembelajaran inklusi khususnya di SD 1 Barat Tengah, khususnya lagi di kelas kita, kelasnya Bu Ayu yang ada 2 PDPD gitu, atau peserta didik dengan peserta didik penyandang disabilitas atau PDPD. Nah, kebetulan saya sedang mengikuti diklat pendidikan inklusi nih Bu. Jadi dulu tahun 2025 itu saya ikut yang tahap pertama, tahap awal atau tahap penguasaan konsep. Kemudian tahun 2025 kemarin tahap 2 yaitu tahap penguasaan keterampilan. Dan sekarang ini tahap 3 yaitu tahap mahir. Dan di diklat itu melalui LMS seperti biasa, seperti kita diklat biasa, dan di situ ada model sinkronus, asinkronus. Kemudian di LMS itu ada rujukan mengenai artikel abu-abu atau artikel kelabu atau grey literatur. Dan artikel abu-abu sendiri itu adalah artikel yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi. Dia tidak diterbitkan di jurnal internasional, tidak melalui kurasi yang mendalam, tetapi dia bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan kebetulan ketika saya searching literatur abu-abu itu, saya mendapatkan 2 literatur yang menarik dan saya rasa relevan dengan kelas Bu Ayu yang ada PD-PD-nya itu. Gitu. Dan artikel itu yang pertama saya dapat dari jurnal UNY, dari repositori UNY, yaitu di journal.student.uny.ac.id, dan yang kedua di UMM Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu di eprints.umm.ac.id. Yang di UNY itu mengenai siswa slow learner atau lambat belajar, dan yang kedua mengenai siswa tunarungu dan tunawicara yang ada di kelas Bu Ayu. Gitu. Menarik sekali ya Pak, bisa dijelaskan sedikit isi artikelnya? Oke, baik. Yang pertama yang siswa slow learner itu gitu. Jadi di artikel ini dia ditulis oleh Nikita Ardiani SPD. Dia yang ada di alamat nikitaardiani27@gmail.com, dan di situ memuat mengenai siswa lambat belajar atau slow learner. Jadi di artikel itu disebutkan bahwa siswa lambat belajar adalah siswa yang dia sesuai dengan definisi dari saya bacakan dari Amir NT yang ada di buku Slow Learner terbitan tahun 2013 penerbit Jakarta. Di situ disebutkan bahwa siswa slow learner adalah siswa yang dia mempunyai kecenderungan prestasi akademiknya selalu di bawah rata-rata, atau cenderung di bawah rata-rata, atau jauh di bawah rata-rata. Gitu. Dan disebutkan pula bahwa karakteristik siswa slow learner itu ada 4 di artikel itu. Yang pertama adalah intelijensia yang rendah. Itu memang dimaklumi karena prestasi akademiknya rendah, jadi intelijensianya juga rendah, cenderung rendah. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berbahasa yang kurang. Jadi siswa slow learner itu cenderung dia kemampuan bahasanya itu kurang, sehingga dia cenderung pasif jika berbicara dengan teman-temannya. Dia cenderung diam seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan emosi. Jadi siswa slow learner itu disebutkan di artikel ini bahwa dia cenderung kurang mampu mengelola emosi karena keterbatasan intelijensia dan keterbatasan bahasa. Jadi dia cenderung ada di 2 kutub yang berlawanan, yang kalau dia tidak temperamental sekali atau dia sangat pasif. Jadi kalau dia ngobrol dengan temannya dia cenderung pasif. Dan yang keempat karakteristiknya adalah dia kemampuan sosialnya yang kurang. Jadi kalau dia mungkin bermain dengan teman atau kalau di kelas itu kerja kelompok, dia cenderung tidak aktif. Kemudian yang tunarungu tunawicara itu ini dia siswa yang kesulitan belajar, bukan karena minat belajarnya rendah, tapi memang karena ada gangguan fisik di indera pendengarannya. Itu Bu. Jadi ini relevan dengan kelasnya Bu Ayu. Dengan kelas saya yang ada 2
Yang pertama yang slow learner, Hmm. yang kedua yang tuna bicara atau Tuna bicara. yang tuna rungu atau tuna bicara itu kesulitan mengikuti diskusi kelompok. Terus pada saat di kelas juga kesulitan menangkap pelajaran. Mirip sekali dengan kondisi di kelas saya, anak slow learner yang memang sering tertinggal kalau penjelasannya terlalu cepat. Kemudian ada lagi satu tuna rungu atau tuna bicara, kadang kesulitan mengikuti diskusi kelompok atau pada saat mengikuti pelajaran di kelas. Ya, nah itu memang problem untuk kelas inklusi gitu. Ketika ada siswa dengan kebutuhan khusus atau PDPD itu memang perlu strategi untuk membersamai mereka di kelas. Gitu. Kemudian juga yang menarik dari artikel ini nih Bu adalah dijelaskan juga mengenai strategi yang mungkin bisa kita terapkan di kelas inklusi yang seperti di kelasnya Bu Ayu gitu. Dan di artikel ini disebutkan cara pembelajaran di kelas inklusi disebutkan di sini ada 4 strategi gitu. Yang pertama adalah dengan strategi pembelajaran tertentu gitu. Jadi misalnya dengan penerapan UDL atau Universal Design Learning. Ada juga yang pertama dengan penerapan intervensi tertentu. Jadi misalnya kita punya aplikasi pembelajaran tertentu untuk anak tunarungu gitu. Itu bisa kita terapkan di kelas jadi dengan intervensi tertentu atau mungkin dengan pengalaman dengan sejawat atau dengan literatur yang kita punya, kita bisa menerapkan itu di kelas itu dengan intervensi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan penerapan asesmen yang agak berbeda dengan kelas yang lain. Itu mungkin bisa memberikan kesempatan kepada siswa PDPD itu untuk lebih bisa menyesuaikan pembelajaran di kelas inklusi itu. Strateginya bagus ya Pak, tapi saya kadang khawatir kalau terlalu fokus pada anak APK, nanti siswa lain merasa kurang diperhatikan. Menurut Pak Wiwit bagaimana? Oke, itu memang permasalahan yang memang sering muncul di kelas inklusi itu. Seperti itu atau kebalikannya mungkin. Jadi kita mungkin terlalu pembelajaran dengan siswa yang lain sehingga kita kadang melupakan siswa APK tersebut. Nah, di artikel ini disebutkan bahwa kelas inklusi itu adalah kelas yang menggabungkan siswa berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas atau PDPD itu di kelas reguler atau di kelas siswa yang biasa. Nah, sebetulnya kita tidak usah khawatir dengan penerapan inklusi seperti itu gitu, karena sebetulnya ketika kita fokus kepada PDPD itu misalnya suatu materi siswa yang lain sudah paham, kemudian untuk PDPD itu kita lebih memperdalam dengan menggunakan alat bantu visual, misalnya media pembelajaran gambar atau video misalnya, itu sebetulnya juga membantu siswa yang lain di kelas inklusi itu untuk memperdalam pemahaman mereka. Jadi ketika kita memberikan pemahaman kepada PDPD, itu sekaligus kita memperdalam pemahaman siswa lain mengenai pembelajaran di kelas ini. Semoga ini bisa membantu pembelajaran kita, khususnya di SD Negeri 1 Karangtengah. Lebih khusus lagi nanti di kelas Bu Ayu mungkin Ibu, karena ya terdapat PDPD, slow learner dan tunarungu tunawicara. Dan semoga obrolan kita ini bermanfaat Ibu. Ya, terima kasih. Dan sama-sama dan bisa berlanjut di lain waktu. Terima kasih Bu Ayu.